Pemirsa Berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Warga lakukan aksi protes terkait aktivitas pelabuhan. Pihak Pelindo 3 siap menampung aspirasi. Siswa-siswi antusias ikuti lomba seru, guru pun turut ramaikan lewat bola bersarung. Polres Kota Baru raih prestasi filarisasi konten positif Polri, dapat apresiasi dari Polda Kalimantan Selatan. Aksi protes digelar warga Antasan Bondan RT 17 Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan Rabu siang. Mereka menuntut Pelindo 3 dan pengelola Pelabuhan Basiri bertanggung jawab atas dampak aktivitas bongkar muat yang sudah bertahun-tahun dirasakan. Koordinator lapangan Alex Agustinus menegaskan warga tidak pernah menerima bantuan. Sebaliknya yang muncul hanya kerugian sosial dan ekonomi, bahkan jalan dan rumah warga ikut rusak. RT 17 itu ada mengenai mungkin beberapa tuntutan yang kita sampaikan di hari ini. Yang pertama mengenai dana CSR yang selama ini kami warga Antasan Bondan sebagai ring satunya Pelabuhan Basiri itu tidak mendapatkan dana CSR. Terus yang kedua adanya keretakan rumah daripada warga ketika beberapa truk yang lewat Pak dari bongkar muatnya pelabuhan. Nah mungkin terus ada juga mengenai ke sosialan Pak. Nah selama ini kegiatan-kegiatan sosial itu tidak ada bantuan dari mereka Pak. Menanggapi hal ini, Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Trisakti Ari Sudarsono menyampaikan pihaknya tetap membuka ruang dialog. Warga dipersilakan mengajukan proposal bantuan melalui mekanisme CSR. Pelindo juga berkomitmen membantu jika ada kegiatan masyarakat di sekitar pelabuhan. Selain itu, Pelindo 3 berjanji melakukan koordinasi terkait izin serta aktivitas bongkar muat bersama pihak terkait di Pelabuhan Basiri. Menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum dan mengedepankan dialog terbuka guna menampung aspirasi masyarakat sekitar sebagai bagian dari komitmen membangun hubungan harmonis. Pelindo berkomitmen juga memberikan kontribusi nyata melalui program TJSL maupun CSR yang akan dituntut oleh masyarakat yang berfokus pada lingkungan dan pemberdayaan ekonomi dan dukungan sosial. Selama aksi berlangsung, memang tadi Pelindo juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dari Polri. Itu Pelindo menjamin operasional pelabuhan tetap normal dan tidak terganggu dan menjamin iklim usaha di area pelabuhan aman dan nyaman guna peningkatan ekonomi daerah. Hafiz Ar-Rahman dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berbagai kegiatan menarik dan menyenangkan turut menghiasi bulan kemerdekaan di SDIT Ukuah dan Ukuah 2 Banjarmasin. Fun game yang digelar di halaman sekolah baru-baru tadi menghadirkan suasana riang gembira bagi siswa maupun guru. Terlihat kelompok siswi yang antusias memainkan lempar bola dengan sarung. Bola yang dilambungkan harus disambut dengan sarung oleh kelompok lain. Jika gagal menangkap, maka dianggap kalah. Suasana semakin seru dengan sorak-sorai penonton. Tak kalah heboh, kelompok siswa laki-laki juga menunjukkan keseruan. Mereka harus memindahkan sarung dari leher teman ke barisan berikutnya, hingga cepat mencapai garis akhir untuk menentukan pemenang. Keseruan semakin lengkap ketika para guru ikut tampil dalam pertandingan sepak bola. Uniknya, seluruh peserta diwajibkan mengenakan sarung dan helm. Sorakan moderator yang penuh semangat membuat suasana semakin meriah. Kepala Sekolah SDIT Ukuah 2 Ustadz Abdul Mohsi menyampaikan kegiatan ini digagas khusus untuk memeriahkan bulan kemerdekaan dengan melibatkan 145 guru dan karyawan. Selain menghibur, kegiatan ini juga bermakna membangun generasi yang beriman, bertakwa, mandiri, serta cinta lingkungan.
Makna yang dipetik yang pertama adalah kami sebagai sekolah tentu ingin membangun generasi yang lebih baik dengan bekerja sama dengan semua guru dan karyawan, termasuk stakeholder juga dengan orang tua, dengan masyarakat. Kemudian berikutnya juga bagaimana juga kami melanjutkan perjuangan bangsa ini dengan mengisi dengan kami di bidang pendidikan, mendidik anak dengan sebaik-baiknya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi spirit untuk guru karyawan untuk lebih loyal lagi, lebih bersemangat lagi untuk mendidik generasi yang akan datang, generasi emas akan datang, dan juga mudah-mudahan anak-anak termotivasi untuk terus belajar, terus berprestasi, terus berakhlak yang baik dan cinta lingkungan. Sementara itu, Ketua Yayasan Ukhuwah Ustadz Sirajuddin memberikan apresiasi tinggi kepada panitia dan berharap ke depan kegiatan semakin semarak, serta mempererat solidaritas para guru dalam memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan. Biasanya kita kalau kegiatan 17 atau milad, kita menyelenggarakan kegiatan bulanan bisa lebih luas lagi, bisa dibicarakan kepada sekolah-sekolah yang lainnya, guru-guru yang lainnya, sehingga di samping kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain juga bisa memberikan kontribusi kepada pendidikan di Banjarmasin. Dengan kegiatan penuh keceriaan ini, SDIT Ukhuwah dan Ukhuwah II tidak hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga menanamkan nilai kebersamaan dan semangat juang pada generasi penerus bangsa. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-80 tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra kerja strategis. Penyerahan penghargaan berlangsung di lapangan upacara Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Jumat siang. Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Alekos Mas Pinem, selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia perbankan, hingga aparat penegak hukum. Sinergi tersebut dinilai penting dalam menghadirkan layanan hukum yang adaptif dan berpihak pada masyarakat, sekaligus membangun ekosistem hukum yang humanis dan berkeadilan. Sejumlah penerima penghargaan antara lain pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten dan kota di daerah, lembaga pendidikan UIN Antasari, instansi TNI Polri, perbankan, serta Ikatan Notaris Indonesia. Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menegaskan tema besar Hari Pengayoman ke-80 yakni menjaga warisan bangsa, mewujudkan reformasi hukum untuk menyongsong masa depan, menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli turut menyatakan komitmen untuk terus menjaga kemitraan dengan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, khususnya dalam peningkatan pelayanan hukum dan publik di daerah. Ardian Syah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Warga lakukan aksi protes terkait aktivitas pelabuhan. Pihak Pelindo 3 siap menampung aspirasi. Siswa-siswi antusias ikuti lomba seru, guru pun turut ramaikan lewat bola bersarung. Polres Kota Baru raih prestasi filarisasi konten positif Polri, dapat apresiasi dari Polda Kalimantan Selatan. Polres Kota Baru berhasil meraih peringkat kedua dalam pelaksanaan viralisasi konten positif Polri di media sosial. Penilaian ini digelar oleh Bidang Humas Polda Kalimantan Selatan dan diikuti oleh seluruh Polres jajaran.
Dalam periode 1 Januari hingga 26 Agustus 2025, Polres Kota Baru mencatat lebih dari 1.000 link publikasi konten positif yang berhasil diviralkan di berbagai platform media sosial. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi, dalam Rakernis Humas jajaran Polda Kalimantan Selatan yang berlangsung di Banjarmasin. Kapolres Kota Baru AKBP Doli Martua Tanjung mengapresiasi kerja keras seluruh personel, khususnya seksi humas yang konsisten menyebarkan informasi bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik. Dengan capaian ini, Polres Kota Baru semakin menegaskan komitmennya untuk menjaga eksistensi positif Polri di ruang digital dan memperkuat sinergi kehumasan dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan informatif. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Satuan Lalu Lintas Polres Kota Baru terus gencar melakukan upaya preemptif untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Melalui program Polantas Menyapa, unit Kamsel menggelar Road Safety Education bagi masyarakat Desa Dirgahayu Selasa pagi. Kegiatan yang dipimpin Kanit Kamsel Satlantas Polres Kota Baru Ibda Wahyu Bagus Pratama ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Dalam sosialisasi, warga diberi edukasi mengenai etika berkendara, pemahaman rambu dan marka jalan, hingga bahaya penggunaan sepeda listrik bagi anak di bawah umur. Ibda Wahyu menegaskan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah penting agar budaya tertib berlalu lintas bisa tertanam sejak dini. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Dirgahayu ini berjalan aman, tertib, dan mendapat respons positif dari masyarakat yang antusias mengikuti sosialisasi. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Warga lakukan aksi protes terkait aktivitas pelabuhan. Pihak Pelindo 3 siap menampung aspirasi. Siswa-siswi antusias ikuti lomba seru, guru pun turut ramaikan lewat bola bersarung. Polres Kota Baru raih prestasi filarisasi konten positif Polri, dapat apresiasi dari Polda Kalimantan Selatan. Rangkaian Festival Budaya Saijan ke-11 di Kabupaten Kota Baru semakin semarak. Hari ketiga pelaksanaan festival diisi dengan pawai budaya dan atraksi seni budaya yang berlangsung di kawasan wisata Siring Laut Sabtu siang. Pawai dilepas oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sulkan bersama perwakilan Bupati Kota Baru serta jajaran Dinas Pariwisata. Peserta datang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan termasuk kecamatan, etnis, dan komunitas se-Kota Baru. Dalam sambutannya, Sulkan mengapresiasi pawai budaya yang mencerminkan kerukunan dan keberagaman suku bangsa di Kota Baru. Ia berharap event tahunan ini terus berlanjut dan menjadi daya tarik wisata budaya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Sony Tua Halomoan menegaskan kegiatan ini bukan hanya pelestarian budaya lokal, tapi juga promosi wisata yang diharapkan menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Berbagai atraksi seni, tarian tradisional hingga budaya khas masyarakat Bajau Samah ikut tampil memeriahkan pawai. Ribuan warga tampak antusias menyaksikan peserta yang melintasi rute utama Jalan Kota, Kota Baru. Lewat kegiatan ini, Festival Budaya Saijan diharapkan semakin mengangkat identitas budaya lokal sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Kota Baru. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.